sebelah itu saya Catherine dan di sebelah saya ada kali kita akan bahas tentang kerajaan tertua di Nusantara yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, hari ini kita ada beberapa tamu yang lumayan spesial nih. Mari coba perkenalan dulu. Halo, nama saya Daniel. Saya adalah salah satu ketua Kerajaan Tarumanegara yang masih hidup. Di sini saya akan membahas mengenai kejayaan dan kehidupan dari Kerajaan Tarumanegara. Nama saya Cynthia, saya adalah seorang ahli sejarah. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan lokasi dari Kerajaan Tarumanegara. Nama saya Rochelle, saya adalah seorang tamu yang pernah sekilas dengan tentang Tarumanegara. Nanti saya bakal baca isi prasasti penting biar kita bisa memahami bukti sejarahnya. Dan aku Lilian, aku cuma tahu sekilas aja sih tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, hari ini kita membahas tentang sejarah, lokasi, kejayaan, keruntuhan dan warisan budaya yang ditinggal oleh Kerajaan Tarumanegara. Wah, ternyata banyak banget nih yang harus dibahas. Sebelum itu yuk kita mulai membahas tentang apa sih Kerajaan Tarumanegara ini. Ya, biar aku pasti gambar besarnya dulu ya. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan bersejarah Hindu di Pulau Jawa yang diproses sekitar sejak tahun 338. Kerajaan ini didirikan oleh seorang maharaja yaitu Raja Singaparna. Nah, kalau dari kalian ketiga, kalian tahu apa tentang Kerajaan Tarumanegara? Ya, kalau aku sendiri sih, aku pernah dengar kalau salah satu faktor penyebab kemunculan Kerajaan Tarumanegara adanya perpecahan internal di dalam kerajaannya. Tapi nggak tahu sih, aku tahu. Aku tahu kalau beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara yang masih ada yaitu adalah prasasti dan orang candi-candi Hindu yang dibangun oleh Kerajaan Tarumanegara. Tapi aku nggak tahu apa aja namanya. Aku pernah dengar doang kalau dalam masa kepemimpinan pengalaman Kerajaan Tarumanegara berhasil bangun sebagai kepulauan negara yang dikenal dengan nama Nusantara di kawasan pesisir pada tahun 397 Nama ibu kota ini baru saja menjadi Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Oke, kalau begitu kita tanya profesionalnya aja ya. Jadi sekarang Kerajaan Tarumanegara ini di posisinya di mana wilayahnya? Dulu wilayahnya namanya Sunda. Sekarang kita panggil wilayah itu sebagai Banten, Jawa Barat, dan Timur. Lah, kok aku dengarnya Malapura, Sukabumi, Jakarta, Cirebon, dan Surabaya. Justru di kota itu yang di sekarang itu dulunya ada Kerajaan Tarumanegara. Oh, jadi Banten, Jawa Barat, dan Bogor, Sukabumi, Jakarta, Cirebon, dan Jawa Timur wilayah Surabaya itu dulu sudah pernah. Ya banget. Oh, oke, jadi udah kebayang nih wilayah Tarumanegara dulu pas banget. Nah, sekarang kita bahas kerajaannya. Gimana sih kerajaan ini jadi salah satu kerajaan yang paling kuat dan yang paling besar di masanya? Dan dengar sih kejayaan Tarumanegara itu ada di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Benar nggak Daniel? Iya, benar banget. Purnawarman itu raja yang paling terkenal dari Tarumanegara. Dia dikenal sebagai raja yang tegas dan hebat untuk memperkuat kerajaannya. Salah satu proyek yang paling gila adalah pembangunan sistem irigasi buat meningkatkan hasil pertanian dan mencegah adanya banjir. Sistem irigasi. Jadi kayak kemudian ada sungai berapa gitu ya? Iya, benar. Salah satu yang paling terkenal adalah penggalian Sungai Gomati dan Chandrabaga sepanjang 12 km dalam waktu 21 hari. Itu proyek yang paling besar banget buat zaman mereka. Oh iya, tadi kan sempat baca nama buku yang menceritakan proyeknya gitu. Aku bacain ya. Dan dulu Raja Purnawarman menggali Sungai Gomati sepanjang 12 km dalam waktu 21 hari. Setelah selesai, ia mempersembahkan 1.000 ekor sapi sebagai upacara keagamaan. Wow, 12 km dan 21 hari itu cepet banget ya. Dan masa yang seperti itu kayak model kilat zaman sekarang ya. Bener banget, itu nunjukin kalau mereka udah punya sistem kerja yang rapi dan teknologi yang cukup maju buat zaman mereka itu. Ditambah lagi, Tarumanegara juga jadi pusat perdagangan yang strategis karena lokasinya dekat banget sama dagang India dan Tiongkok. Nah, tapi kok bisa sih itu ekonominya bisa maju banget? Soalnya mereka dulu punya banyak komoditas yang dijual kayak emas, perhiasan, dan juga hasil pertanian. Benar, makanya Tarumanegara jadi salah satu kerajaan yang paling dihormati di Nusantara pada zamannya. Tapi kalau mereka sekuat itu sampai bisa menjadi lebih maju dan masyarakat yang kuat, kenapa akhirnya mereka jadi bisa runtuh ya? Tapi ini yang menarik, runtuhan Tarumanegara itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama, tekanan dari Sriwijaya. Waktu Sriwijaya mengambil kuasa di Sumatera, mereka menguasai dari perdagangan maritim, jadi Tarumanegara pertama banyak peluang dagang. Kedua, memilih kerajaan Sunda. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini kehilangan pengaruhnya dan akhirnya muncul kerajaan Sunda yang menggantikan peran Tarumanegara. Tiga, pemulihan ekonomi. Karena dagangan tergabung dan kerajaan lebih kehilangan kekuatan, ekonomi mereka juga ikut melemah. Jadinya Tarumanegara cuma karena kalah bersaing.
Iya, bisa dibilang gitu sih. Akhirnya sekitar abad ke-7 atau abad ke-8, Taman Negara berkembang dari sejarah dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan baru. Oh, sayang banget ya. Tapi biarpun kondisi yang sekarang ini, sekarang kerajaan Taruman Negara itu nggak ada. Pasti mereka ada nilai sesuatu kan pasti. Iya dong, salah satu yang paling penting adalah prasasti yang ditemukan. Ada beberapa prasasti peninggalan taman negara yang sampai sekarang jadi bukti sejarah yang penting buat Indonesia. Seperti prasasti Tugu tentang pembagian sungai, prasasti Ciateun berisi jejak kaki Raja Purnawarman, prasasti Gerbang Kopi ada relief gambar gajah yang dinilai sebagai simbol keadaban Hindu Buddha di taman negara. Serius, yang kaki raja. Ini kayak napak tilas sejarah gitu ya. Iya, itu simbol kalau Raja Purnawarman dianggap sebagai pemimpin yang hebat dan dihormati. Keren kan? Wow, menarik banget ya. Berarti meskipun udah nggak ada, pengaruhnya masih berasa ya sampai sekarang. Pasti ya, bahkan Taman Negara masih dipakai sampai sekarang. Bahkan dari beberapa institusi di dunia. Kayak nama universitas, itu ada kan di Universitas Taman Negara. Nah itu lah, kayaknya menarik banget cerita tentang itu tentang kerajaan Taruman Negara ini. Tapi aku sama ini ada beberapa fakta nih yang unik untuk kalian ini, mungkin menarik bagi kalian. Jadi kalian tak pernah tahu nggak sih kalau kerajaan ini pertama kali berdiri pada tahun 358 dan tapi mereka bertahan lama loh sampai pecah pada tahun 1670. Dan kerajaan Taruman Negara itu merupakan salah satu kerajaan tertua di wilayah Jawa Barat. Oh, jadi kerajaan negara itu sampai 300-an tahun ya? Betul. Selain itu, tadi kan kata dia aku bilang di Universitas Taman Negara. Nah, Universitas Taman Negara itu juga dipanggil UNTAR. Nah, UNTAR ini masih salah satu kampus swasta yang terbaik di Indonesia dan bahkan mendapatkan akreditasi A. Oh gitu, mungkin bukan. Oh ya, ngomongin tentang berdirinya kerajaan taman negara, tadinya kita sudah bahas kalau raja pendirinya yaitu itu Raja Jaya Singapura kan. Kalian pada tahu nggak kalau dia berasal dari India? Oh, jadi dia asalnya dari India. Selama itu aku pikir dia orang Indonesia asli. Aku juga baru tahu ini. Nah, oke, selain itu kalian juga tahu nggak fakta lain tentang kerajaan Indonesia? Jadi, Taman Negara itu dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu dinasti. Oh menarik ya, gimana kok kalian berdua? Seingat aku, kerajaan Taruman Negara itu ada sampai 12 raja. Raja yang aku ingat itu ada Raja Wisnuwarman, Ramayawarman, Suryawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Chandrawarman, dan lain-lain. Ada juga Raja Nagajaya Warman dan Linggawarman. Menarik banget ya, setahu aku keagamaan yang dianggap mereka itu adalah agama Buddha enggak? Ya dia namanya juga karena itu Buddha. Oke, jadi kesimpulannya kerajaan Taruman Negara itu adalah salah satu kerajaan Hindu yang tertua dan terbesar di Nusantara yang mencapai kejayaan di bawah Raja Purnawarman. Punya sistem integrasi yang sangat keren, ekonomi yang begitu kuat, tapi akhirnya ya sayang untuk karena persaingan sama Sriwijaya dan Kerajaan Sunda. Nah, tapi meskipun nggak ada, peninggalannya masih ada sampai sekarang. Dan bentuk prasasti dan juga sebagai bentuk sejarah yang sampai sekarang kita masih bisa pelajari. Sebagai keturunan Taman Negara, aku bangga banget sih bisa sharing cerita ini pada kalian semua. Aku berharap dengan podcast ini, aku bisa ketemu lebih banyak orang yang bukan keturunan Taman Negara juga. Aku juga jadi banyak belajar. Ternyata sejarah bisa seru juga ya kalau dibahas kayak gini. Iya, baru tahu kalau kerajaan yang dulu kita pikir biasa aja atau tidak menarik, ternyata punya sejarah yang dalam dan keren banget. Setuju deh sama kalian, makasih banget ya sudah ikut dengerin podcast ini semua dan jangan lupa follow Sejarah Nusantara dan keep up the episode untuk seru lainnya. Bye semuanya. Jadi untuk jawaban refleksi nomor 1, penting untuk menjabarkan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya karena sejarah adalah sumber pembelajaran bagi generasi mendatang, menunjukkan bahwa kita menghormati kebenaran dan keadilan, tidak menyalahgunakan sejarah untuk diri kita sendiri dan orang lain dan untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, menjabarkan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan kebenaran mengajarkan kita untuk menghargai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kita dapat belajar untuk menjadi orang yang jujur dan membangun fondasi pelajaran yang kuat bagi generasi mendatang. Pemahaman yang benar akan hakikat manusia sebagai gambar dan rupa Allah dalam berperan dalam cara seseorang menjalani perannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai diri sendiri dan orang-orang lain yang telah meninggalkan jejak sejarah yang kaya dihormati seperti Tuhan telah mengajarkan kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan cara dan ketabahan. Kita dapat mengerti bahwa manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memberi seorang keyakinan akan tujuan yang lebih tinggi dalam hidup.
Sikap hati yang takut akan Tuhan menuntun kita untuk menghargai, melestarikan, dan mewariskan nilai budaya dengan penuh tanggung jawab, karena budaya di sekitar kita merupakan bagian dari anugerahnya. Dengan rasa hormat terhadap warisan yang telah ditinggalkan oleh leluhur, kita didorongkan untuk menjaga tradisi dengan baik, seperti gotong royong, selalu berkata jujur, dan kesederhanaan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selain itu, sikap ini juga membimbing kita untuk lebih bijaksana dalam menyaring dan menerima budaya asing sehingga kita dapat mempertahankan identitas bangsa kita tetap terjaga tanpa kehilangan esensi kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup kita.